Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar kembali yaitu tentang terapi manipulasi khususnya pada sendi tibiofibular bagian proksimal, kemudian tibiofibular bagian distal. Seperti yang teman-teman lihat yang saya pegang ini adalah gambaran dari sendi tersebut ya. Jadi ini tulang tibia, ini tulang fibula. Pada bagian proksimal ya, ini ada namanya sendi tibiofibular proksimal. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan manipulasi. Saya selalu mengingatkan teman-teman ya, di dalam memberikan terapi manipulasi arahnya harus jelas. Kenapa? Karena Anda ingat bahwa sendi ini kan diperkuat oleh beberapa ligamen. Contohnya misalnya di sini bagian proksimal, hubungan antara tibia dengan fibular bagian proksimal, di bagian posterior ini nanti akan diperkuat oleh ligamen tibiofibular bagian posterior, kemudian bagian depan ini juga diperkuat oleh ligamen tibiofibular bagian proksimal. Bagian anterior. Kemudian untuk bagian distal ya, hubungan antara tibia dan fibula bagian distal di sini hampir sama. Jadi bagian posterior ini dibungkus oleh ligamen tibiofibular posterior, kemudian bagian depan itu dibungkus oleh atau diperkuat oleh ligamen tibiofibular anterior. Kemudian di bagian inferior juga ada ya ligamen tibiofibular bagian inferior, kemudian di dalamnya ada interosseus, jadi ligamen interossea. Jadi itu gambaran daripada sendi tersebut. Juga saya ingatkan teman-teman ya, sendi bagian proksimal tibiofibular ini bentuknya kalau kita lihat, ini bentuknya adalah tipenya sinovial. Kemudian kalau bagian distal ini syndesmosis ya, tipenya syndesmosis, sehingga gerakan dari tibia fibular bagian distal ini lebih sedikit dibandingkan dengan bagian proksimal. Jadi itu gambaran sekilas tentang sendi tersebut teman-teman. Untuk selanjutnya nanti kita akan langsung ya praktek untuk terapi manipulasi pada sendi tibiofibular bagian proksimal dan bagian distal. Ya, baik teman-teman. Sekarang kita akan mempraktekkan terapi manipulasi pada sendi tibiofibular bagian proksimal. Anda harus tentukan dulu ya, fiksasinya di mana. Untuk fiksasinya, saya pakai tangannya sebelah kiri ini ya, teman-teman, kita letakkan pada bagian tibia ya, pada bagian tibia medial, tibia bagian proksimal ya. Kemudian tangan saya, jadi lekukan ini nanti akan saya letakkan pada kaput fibula bagian ini ya. Jadi restingnya adalah plantar 0 derajat ya. Oke, kita mulai ya. Seperti biasanya kita lakukan ya. Gliding ke arah anterior ya. Gliding ke arah anterior. Jadi kita lakukan, kita beri tekanan geser ke arah anterior sampai grade ketiga. Grade ketiga. Kemudian kita kembali lagi ke grade 1. Tekan kembali ke anterior sampai grade 3.
kembali lagi, tekan lagi, kembali lagi, tekan lagi, kembali lagi. Ya, jadi itu teman-teman. Untuk dosisnya saya kira Anda bisa baca ya di teori yang sudah saya berikan. Jadi setiap dosis itu ada. Ya. Oke. Untuk teknik yang kedua, teman-teman, yaitu gliding ke arah posterior. Tangan saya yang kiri saya letakkan untuk memberikan fiksasi pada tulang tibia, kita letakkan pada bagian posterior, ya. Kemudian tangan ini ya, lekukan ini nanti akan saya letakkan pada kaput fibula bagian depan, ya. Jadi kita letakkan begini. Ya. Ingat atur body posisi Anda ya. Ini kita menggunakan tenaga dorongan tubuh kita, bukan tangan kita ya. Jadi kita mulai. Kita dorong ke arah posterior. Sampai grade 3, kemudian kembali ke grade 1. Kita dorong lagi ke grade 3. Kembali grade 1 lagi, dorong lagi, kembali lagi, dorong lagi, kembali, dorong lagi, kembali. Ya. Ya. Berikutnya teman-teman kita akan melakukan terapi manipulasi pada sendi tibiofibular bagian distal. Teknik yang akan kita gunakan adalah gliding ke arah posterior, ya. Fiksasi kita, posisi restingnya dulu adalah plantar 0 derajat, kemudian tangan saya memfiksasi pada sisi medial distal daripada tulang tibia, kemudian ini ya lekukan nanti ini kita letakkan pada kaput fibula bagian distal, ya. Mulai ya, kita dorong ya atau kita geser ke arah posterior sampai grade ketiga, kemudian kembali grade 1, geser lagi grade 3, kembali grade 1, geser lagi ke belakang ya, atau ke posterior, kembali grade 1, geser lagi ke arah posterior, kembali lagi. Teknik yang berikutnya teman-teman adalah gliding ke arah superior, jadi ke atas, ya, ke atas. Tangan kita yang sebelah kiri saya posisikan atau saya memfiksasi sendi tibia bagian distal melalui sisi medial, ya. Kemudian ini ya, nanti akan kita letakkan pada sisi inferior daripada kaput fibula. Kita letakkan begini ya. Gunakan tubuh Anda untuk mendorong kaput daripada fibula ke arah superior. Ya. Kita mulai.
sampai grade 3, kembali ke grade 1, dorong kembali ke superior, sampai grade 3, kembali lagi, kembali lagi sampai grade 3, kembali ya. Teknik berikutnya teman-teman adalah gliding ke arah inferior ya. Tangan satunya memfiksasi tibianya melalui sisi medial, kemudian kita letakkan melalui sisi superior daripada kaput fibula bagian distal ya. Kemudian kita dorong ke arah inferior ya. Dorong gunakan berat badan kita sampai grade 3, kembali lagi ke grade 1, dorong lagi, grade 3, kembali grade 1, dorong lagi, kembali, dorong lagi, kembali ya. Untuk teknik berikutnya adalah gliding ke arah anterior ya. Pasien kita posisikan di tujuan tengkurap. Ini untuk ankle-nya ya. Restingnya adalah plantar 0 derajat ya teman-teman. Fiksasi kita letakkan pada bagian anterior distal daripada tulang tibia. Kemudian ini kita letakkan pada sisi posterior daripada kaput fibula bagian distal ya, malleolusnya itu ya. Kemudian kita dorong ke arah anterior sampai grade 3, kemudian kembali grade 1 dan seterusnya ya. Kita mulai, kita dorong ke arah anterior sampai grade 3, kembali grade 1, kita dorong lagi ke depan, geser ke depan, kembali grade 1, kita dorong lagi, kembali lagi, dorong lagi, kembali lagi. Baik teman-teman, pada pagi ini kita sudah belajar tentang manipulasi pada sendi tibiofibular bagian proksimal dan sendi tibiofibular bagian distal. Ya, jadi saya ulang sedikit ya. Untuk bagian proksimal ada 2 teknik, yaitu ke arah glide ke arah anterior ya, anterior, dan glide ke arah posterior. Ini untuk bagian proksimal. Sedangkan bagian distal ada 4 teknik, yaitu glide ke arah anterior, glide ke arah posterior, glide ke arah superior ke atas, kemudian ke arah inferior. Ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk semuanya. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan kita belajar pada sendi ankle. Oke.